Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk di pelajaran tema 3, subtema 2 untuk pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPA. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pelajaran PPKN, yaitu hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Ada beberapa kewajiban dan hak kita terhadap hewan peliharaan. Yang pertama, kita akan membahas kewajiban terlebih dahulu ya. Kewajiban terhadap hewan peliharaan yang pertama adalah memberi makan dan minum secara teratur. Yang kedua, membersihkan kandang secara teratur. Selanjutnya, memandikan secara teratur, mengobati ketika luka atau memberi vaksin penyakit. Yang terakhir adalah memberi perhatian dan kasih sayang. Kalau kita sudah melakukan kewajiban kita dengan baik, maka kita akan mendapatkan hak kita terhadap hewan peliharaan. Apa saja hak kita terhadap hewan peliharaan? Nah, yang pertama adalah bebas bahaya dan penyakit. Jadi, nanti bisa terbebas dari penyakit ketika kita sudah melakukan kewajiban kita dengan baik ya. Yang kedua adalah terbebas dari kelaparan dan kehausan. Yang terakhir adalah melakukan aktivitas sesuai dengan kodrat alamiahnya. Jadi itu adalah hak hewan peliharaan. Mereka juga punya hak, yaitu bebas dari penyakit, bebas dari kelaparan dan kehausan, juga bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kodrat alamiah mereka. Itu adalah hak dan kewajiban hewan peliharaan. Pelestarian hewan langka menjadi tanggung jawab semua pihak yang bertujuan agar hewan tidak mengalami kepunahan. Nah, ada dua cara yang bisa dilakukan dalam pelestarian hewan. Yang pertama, pelestarian secara in situ, dan yang kedua adalah pelestarian secara ex situ. Pelestarian secara in situ yaitu pelestarian pada tempat asli hewan tersebut. Contohnya, cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Untuk pelestarian ex situ, itu adalah pelestarian hewan yang di luar habitat aslinya. Contohnya, kebun binatang, taman safari, dan penangkaran. Nah, kita sekarang akan masuk di pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita masih belajar tentang wawancara, melanjutkan yang subtema 1 kemarin ya. Pembicaraan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara pewawancara dan narasumber itu disebut dengan wawancara. Nah, sebelum menentukan narasumber itu adalah orang yang diwawancari ya. Kita sebaiknya menentukan tema wawancara terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita perlu membuat daftar pertanyaan. Syarat-syarat menjadi narasumber itu ada beberapa. Yang pertama, mengalami atau terlibat langsung dalam peristiwa yang berkaitan dengan tema wawancara. Atau yang kedua adalah memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu sesuai dengan tema wawancara. Itu adalah dua syarat yang harus diperhatikan ketika kita memilih narasumber. Pertanyaan di dalam wawancara dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertanyaan yang bersifat umum dan pertanyaan yang bersifat khusus. Setelah kita melakukan wawancara selesai, kita bisa menyusun laporan wawancara. Nah, saat menyusun laporan, sebaiknya menggunakan bahasa yang santun dan kalimat efektif supaya mudah dibaca. Format laporan hasil wawancara dapat juga kalian lihat di dalam buku fokus tema 3 yang sudah dibagikan ya. Kalian bisa buka halaman 61 dan 62. Di dalam format laporan itu berisi salah satunya adalah isi latar belakang. Nah, isi latar belakang dalam format laporan wawancara itu adalah alasan melakukan wawancara. Nah,
Cukup mungkin untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran IPA. Untuk IPA kita akan belajar tentang pemanfaatan hewan oleh manusia. Pemanfaatan hewan oleh manusia itu ada 5. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Contohnya diambil daging, telur, susu, dan kulitnya. Yang kedua, bisa juga sebagai bahan sandang. Contohnya wol dari biri-biri atau pakaian sutra dari ulat sutra. Yang ketiga adalah bisa juga dijadikan sebagai obat. Contohnya cacing untuk obat tipes. Hewan juga bisa dimanfaatkan tenaganya. Contoh, sapi dan kerbau untuk menarik gerobak dan membajak sawah. Pemanfaatan hewan yang terakhir, hewan bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan. Contohnya, wayang itu dibuat dari kulit sapi atau kulit kambing. Ikat pinggang juga bisa dibuat dari kulit ular dan buaya. Selain pemanfaatan hewan, kita juga hewan juga punya bagian tubuh dan fungsinya. Nah, ada yang pertama adalah hewan kucing. Kucing itu punya beberapa bagian tubuh. Yang pertama kepala, yang kedua badan. Badannya itu ditumbuhi rambut ya. Fungsinya untuk melindungi badan kucing dan punya anggota gerak. Anggota geraknya itu adalah kaki. Yang kedua adalah hewan ikan. Ikan juga punya 3 bagian, kepala, badan, dan anggota gerak. Badannya ditutupi sisik untuk melindungi tubuh dan anggota geraknya yaitu sirip untuk berenang. Burung yang ketiga itu terdiri dari kepala juga badan dan anggota gerak. Badannya itu mempunyai ekor. Fungsinya apa? Ekor pada burung? Nah, fungsinya untuk mengatur pergerakan saat terbang. Burung juga mempunyai anggota gerak, yaitu kaki dan sayap. Kakinya untuk mencengkeram mangsa, sedangkan sayap untuk terbang. Bagian tubuh hewan selanjutnya yaitu ayam. Ayam itu terdiri dari kepala, ya punya kepala, terus kemudian badan. Badannya sama ditumbuhi rambut untuk melindungi tubuhnya. Terus kemudian yang terakhir, ayam juga mempunyai anggota gerak, yaitu kaki untuk berjalan. Nah, demikian pelajaran tematik kita, pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan PPKN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.